Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Luis Diaz hadapi perubahan formasi Liverpool tanpa dirinya. Liverpool kembali mengalami penurunan yang menyedihkan dari kampanye roller coaster yang semakin meningkat dengan kekalahan Liga Premier yang mengerikan di Manchester City. The Reds memimpin lebih awal melalui Mohamed Salah hanya untuk menyerah 4-1 di kandang sang juara. Liverpool sekarang akan berusaha untuk menghindari kekalahan keempat berturut-turut ketika mereka bertandang ke Chelsea yang juga sedang berjuang pada hari Selasa. Dan di sini kita menantikan perubahan yang bisa dilakukan Jurgen Klopp saat timnya beraksi selanjutnya. Ada panggilan sulit yang harus dilakukan di seluruh tim Liverpool begitu buruknya penampilan mereka di babak kedua pada akhir pekan. Satu pemain yang terhindar dari kritik adalah penjaga gawang Alisson Becker meski bocor 4 kali. Dia tetap menjadi pilihan pertama di antara tongkat di depan Kevin Kelleher dan Adrian. Pertanyaan untuk Liverpool di lini depan adalah apakah akan mempercepat kembalinya Luis Diaz yang pekan lalu diisyaratkan Klopp mungkin akan siap untuk tuas bangku cadangan melawan Arsenal minggu depan. Jika tidak, keputusan lainnya adalah apakah akan kembali ketiga pemain depan reguler dengan Darwin Núñez diharapkan sepenuhnya fit setelah cedera pergelangan kakinya. Itu berarti Mohamed Salah mundur ke kanan dan kemungkinan besar Cody Gakpo dan Roberto Firmino berjuang untuk peran sentral sementara Diogo Jota dan Núñez melengkapi peran sayap kiri. Ada alternatif lain dengan Jota yang mampu menjadi ujung tombak serangan dan baik Firmino atau Gakpo datang dari belakang dengan formasi 4-2-3-1. Klub juga menggunakan 4-4-2 pada musim ini dan banyak yang akan bergantung pada cara terbaik untuk mengatasi pertahanan tiga pemain Chelsea yang diharapkan. Fabio Carvalho yang tidak masuk skuad di City adalah pilihan yang lebih tidak mungkin. Liverpool dan Man United bersaing untuk dapatkan gelandang Atletico Madrid. Menurut laporan dari Visual Jazz, Manchester United dan Liverpool tertarik mendapatkan jasa Llorente. Gelandang Atletico Madrid itu telah menjadi salah satu pemain terbaik mereka selama 2 musim terakhir. Dan banyak klub tertarik untuk memiliki pemain timnas Spanyol tersebut di skuad mereka. Llorente adalah lulusan dari Akademi Real Madrid, dia promosi ke tim utama Los Blancos dan juga menjadi bagian dari tim utama mereka untuk beberapa waktu sebelum dijual ke rival sekota yaitu Atletico pada bursa transfer musim panas 2019. Gelandang berusia 28 tahun itu semakin kuat sejak bergabung dengan tim Diego Simon. Dia telah menjadi bagian penting dari tim utama mereka selama beberapa musim terakhir. Llorente telah tampil dalam 147 pertandingan untuk Atletico dan telah terlibat dalam 44 gol yang dicetak Atletico. Pemain timnas Spanyol itu memiliki pengaruh besar pada permainan ketika dia diberi peran menyerang oleh manajernya Simon. Tapi pasca kedatangan pemain baru yang bisa bermain di posisi ofensif, dia kembali ke peran gelandang tengah yang tugas utamanya adalah mengatur tempo permainan. Kehilangan mentalitas pemenang, Liverpool pun tampil buruk musim ini. Ditinggal Sadio Mane, sosok mesin gol yang telah memberikan banyak gelar juara untuk Liverpool selama 6 tahun, The Reds diharapkan bisa terus berada di papan atas dengan kedatangan dua bomber muda Darwin Núñez dan Cody Gakpo. Tapi kenyataan tak semanis harapan karena Liverpool justru tampil buruk dan dipastikan menuntaskan musim ini tanpa satupun gelar juara yang bisa direbut. Tak hanya itu, Mohamed Salah dan kawan-kawan pun terancam tak bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan karena saat ini masih berada di posisi ke-8 klasemen Premier League. Fans Liverpool bisa jadi saat ini terkejut karena hal ini sebenarnya sangat jarang terjadi selama Jurgen Klopp memimpin skuad. Bisa dibilang sejak kedatangan manajer asal Jerman itu pada 2015 silam, Liverpool menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti lawan-lawannya dan Klopp selalu punya cara untuk memompa mental dan semangat para pemainnya. Tapi Robbie Fowler tidak melihat itu musim ini. Itulah mengapa si merah bisa terpuruk sedemikian dalamnya. Nirgelar bukanlah kondisi yang biasa dirasakan Liverpool selama 7 tahun terakhir. Bus Liverpool dilempar bata usai melawan Manchester City.
Bus yang ditumpangi skuad Liverpool menjadi sasaran anarkisme usai bertanding melawan Manchester City di Liga Inggris. The Citizens pun mengecam tindakan buruk tersebut. Diberitakan ESPN, The Athletic, dan The Guardian, bus tersebut mendapat pelemparan pada Sabtu, 1 April 2023, sekitar pukul 15.40 waktu lokal di Ashton Road, dekat persimpangan Rolls-Royce Street. Saat itu Liverpool hendak pulang usai pertandingan. Kaca bus tersebut sampai rusak karena lemparan batu bata, namun tak ada yang terluka. Meski begitu, kepolisian Greater Manchester tetap menyelidiki kasus ini usai mendapat laporan. Man City selaku tuan rumah menyayangkan aksi tak terpuji tersebut. Insiden semacam ini sungguh tak bisa diterima. Kami mengutuk keras pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kami mendukung kepolisian Greater Manchester untuk mengusut insiden ini dengan cara apapun yang kami bisa, bunyi pernyataan Man City. Perlakuan buruk yang diterima Liverpool tak hanya itu. Selama pertandingan, supporter Man City juga terdengar menyanyikan yel-yel yang bernada menghina karena menyinggung tragedi Hillsborough yang menewaskan 97 supporter The Reds pada 1989. Kami menyesali setiap pelanggaran yang mungkin disebabkan oleh nyanyian tersebut dan akan terus bekerja dengan kelompok supporter dan ofisial kedua klub untuk memberantas nyanyian kebencian dari laga ini, tambah pernyataan Man City. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.